Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten subholding gas PT Pertamina, yaitu PT Perusahaan Gas Negara dengan kode emiten Pegas. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kejanggalan dalam proyek-proyek Perusahaan Gas Negara atau PGN. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun 2017 sampai dengan semester pertama 2022 pada PGN menunjukkan sejumlah masalah dalam tubuh perusahaan gas plat merah tersebut. Beberapa masalah yang ditemukan oleh BPK antara lain, dugaan nilai akuisisi 3 lapangan kerja minyak dan gas bumi yang terlalu mahal. Kemudian, mangkraknya terminal gas alam cair Teluk Lamong, Surabaya, serta kerugian fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung atau floating storage regasification yang ada di Lampung. BPK dalam laporannya menyebutkan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh anak perusahaan dari PGN yang bergerak dalam bidang hulu migas yaitu PT Saka Energi Indonesia tidak sesuai dengan proses bisnis komersial dari PT Saka Energi Indonesia. Dalam hitungan BPK, nilai akuisisi tersebut lebih tinggi alias kemahalan sampai dengan 56,6 juta US dollar atau sekitar 852 miliar rupiah. Ada 3 wilayah kerja migas yang meliputi Ketapang dan Pangkah di lepas pantai Jawa Timur, serta Vasken di Texas, Amerika Serikat. Bukannya untung, Saka Energi dan perusahaan gas negara justru ditenggarai merugi sampai dengan 347 juta US dollar atau 5,2 triliun rupiah gara-gara pembelian lapangan gas migas itu. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari perusahaan gas negara pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Lebih rinci dalam laporan BPK dituliskan, berdasarkan hasil wawancara dengan LAPI ITB atas laporan asesmen pengelolaan investasi di PT SEI tahun 2022, disebutkan bahwa nilai purchase price atas wilayah kerja Ketapang kemahalan. Pasalnya, dalam penilaian atas aset blok Ketapang, dihasilkan net present value atau NPV senilai 10 juta US dollar atau jauh di bawah harga beli yaitu 71 juta US dollar. Berdasarkan perlindungan NPV wilayah kerja Ketapang, nilai akuisisi yang dapat memberikan keuntungan purchase price adalah senilai 40,5 juta US dollar. Sehingga ada kemahalan sampai dengan 30,5 juta US dollar. Sedangkan untuk nilai purchase price atas wilayah kerja Pangkah diperhitungkan lebih mahal sampai dengan 11,2 juta US dollar. Sementara itu, purchase price atas wilayah kerja Vasken dalam hitungan BPK lebih mahal sebesar 14,8 juta US dollar berdasarkan wawancara dengan LAPI ITB. Diketahui bahwa purchase price hampir wajar atau sedikit kemahalan karena mendapat keuntungan NPV sebesar 106 juta US dollar yang masih sedikit di bawah purchase price senilai 134 juta US dollar. Berdasarkan perhitungan NPV dari wilayah kerja Vasken, BPK menyebutkan nilai akuisisi yang dapat memberikan keuntungan purchase price-nya adalah senilai 119,9 juta US dollar, sehingga terdapat kemahalan purchase price sebesar 14,8 juta US dollar. Corporate Secretary dari perusahaan gas negara Rahmat Utama menyebutkan, keputusan pembangunan infrastruktur gas bumi dan investasi migas yang dilakukan oleh perusahaan gas negara di setiap periode telah melewati proses kajian yang matang. Perusahaan gas negara mengklaim telah menggandeng lembaga-lembaga terkait dan independen serta kredibel. Perusahaan gas negara juga senantiasa menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan gas negara terus mendorong optimalisasi terhadap aset perusahaan dan meningkatkan efisiensi bisnis di seluruh tahapan operasional,
sehingga perusahaan dapat menjalankan perannya dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi di berbagai segmen pasar di Indonesia secara maksimal. Saat ini, perusahaan gas negara juga berupaya optimal melaksanakan mitigasi risiko dari setiap proses dan keputusan bisnis yang berjalan. Di sisi lain, perusahaan gas negara mencatatkan kinerja keuangan yang menggembirakan pada kuartal pertama di tahun 2023. Dalam periode tersebut, perusahaan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 933 juta US dollar yang mengalami kenaikan sebesar 11,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 836 juta US dollar. Selain itu, perusahaan gas negara juga berhasil meningkatkan laba bruto sebesar 9 juta dolar dari 176 juta menjadi 186 juta US dollar. Namun, terdapat peningkatan beban umum dan administrasi dari 36,9 juta US dollar menjadi 39,2 juta US dollar. Meskipun demikian, beban lain justru berhasil dikurangi dari 4,1 juta US dollar menjadi 2 juta US dollar. Namun, ada catatan bahwa laba operasi mengalami penurunan dari 154 juta US dollar menjadi 139 juta US dollar pada kuartal pertama tahun 2023. Begitu juga dengan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang menurun dari 118 juta US dollar menjadi 86 juta US dollar. Dalam hal aset, perusahaan berhasil meningkatkan sebesar 162 juta US dollar dengan nilai yang mencapai 7,5 miliar US dollar pada bulan Maret 2023 dibandingkan dengan 7,1 miliar pada bulan Desember 2022. Demikian pula dengan ekuitas yang meningkat dari 3,4 miliar US dollar pada bulan Desember menjadi 3,5 miliar pada bulan Maret 2023. Sementara itu, liabilitas dari perusahaan gas negara juga mengalami kenaikan dari 3,75 miliar US dollar pada bulan Desember menjadi 3,78 miliar pada bulan Maret 2023. Namun, kabar baik datang dari arus kas perusahaan yang berhasil diperoleh dari aktivitas operasi yang bernilai 240 juta US dollar pada kuartal pertama tahun 2023. Terlebih lagi, nilai arus kas meningkat sebesar 179 juta US dollar sampai dengan akhir Maret 2023. Dalam laporan keuangannya, perusahaan gas negara menyatakan bahwa pencapaian positif ini merupakan hasil dari berbagai strategi yang telah diimplementasikan. Meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, perusahaan tetap berkomitmen untuk terus berinovasi guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kinerja keuangan yang positif ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pemegang saham dan para pelaku industri energi. Harapannya, perusahaan gas negara mampu menjaga tren positif ini dan terus berkontribusi pada perkembangan sektor gas nasional. Akhirnya, bagaimana pendapat Sio semua mengenai perusahaan gas negara? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.